Oke, halo semua. Di video ketiga ini berjudul statistik inferensi, dan di video ini akan mengandung sedikit bab 3 dan sedikit bab 5 di handout StatMat. Di video ini kita akan bahas beberapa topik. Topiknya 3 aja ya, tapi konsepnya agak berat. Yang pertama itu statistik inferensi, 2 itu penduga parameter, ketiga itu frequentis versus Bayesian. Warning aja, di video ini kita bakal bahas konsep banget. Hal-hal yang berkaitan sama matematisnya itu dikit, minimum. Walaupun matematisnya dikit, konsep-konsep bab ini penting banget menurut gue untuk ngerti bab 3, 4, 5, mungkin sampai bab 6. Jadi harus ngerti konsep-konsep di video ini. Materi pertama yang akan kita bahas adalah statistik inferensi. Bisa juga dipanggil statistik inferensial, sama aja. Statistik inferensi adalah cabang statistik yang berfokus pada penggunaan data sampel untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang parameter-parameter populasi. Nah, apa itu parameter? Apa itu inferensi? Parameter itu adalah suatu konstanta yang menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu distribusi probabilitas atau model statistik. Jadi ya, misalkan populasi kita itu kita asumsikan memiliki distribusi normal. Nah, parameter populasinya itu mu sama sigma, ya kan? Nah, parameter itu bergantung dengan distribusinya. Jadi misalnya aja kita punya populasi yang kita asumsikan populasinya itu memiliki parameter eksponensial. Populasinya itu memiliki distribusi eksponensial. Maka parameternya berarti lambda. Kalau misalnya populasinya distribusinya gamma, berarti parameternya adalah alfa beta. Kalau populasinya kita asumsikan memiliki distribusi T, maka parameternya adalah R. Parameter itu bergantung dengan distribusinya. Di bab 3 sampai 6 handout StatMat, parameter itu sering ditulis, malah hampir semua ditulis dengan theta. Yang sama tadi gue juga bilang apa itu inferensi. Inferensi itu artinya atau menyimpulkan atau juga menduga. Mirip banget lah kata-katanya. Contoh tingkah laku statistik inferensi adalah, misalkan nih, kita mengambil rata-rata tinggi mahasiswa matematika. Misalnya kita punya populasi tinggi matematika 59. Terus kita ingin mengamati rata-rata tinggi tersebut, ya kan? Karena kita ingin mengamati, kita ambil 5 sampel dari populasinya. Karena kan matematika 59 kan ada 120-an sampai ke Danaktoria, ya kan? Terus dari 5 data tersebut, kita ingin menyimpulkan atau menduga parameter. Karena kan kita pengen menduga rata-rata. Berarti kita pakai X strip, ya kan? Dengan X strip ini kita ingin menduga mu atau nilai harapan atau average atau ya itulah dari populasi, ya kan? Nah, itu ide dari bab 3 sampai bab 6 di handout StatMat. Jadi ini konsep penting banget. Ini adalah konsep dasar kenapa kita melakukan semua yang di StatMat itu. Oke. Materi yang kedua adalah penduga parameter. Penduga parameter itu dibagi menjadi 2. Pertama itu penduga titik dan penduga selang atau interval. Tapi untuk mengerti, gue bakal bahas penduga titik dulu. Untuk mengerti penduga titik itu, kita harus menjelaskan apa itu statistik. Karena definisinya penduga titik adalah suatu statistik. Nah, statistik secara matematis adalah, misalkan ada n perubahan acak, x1, x2, dan xn merupakan sampel acak dari x yang memiliki sebaran
f x dengan syarat theta fungsi dari sampel yang tidak bergantung pada parameter theta, yaitu T sama dengan X1, X2, dan Xn disebut sebagai statistik. Secara non-formal ya, kita punya fungsi yang memiliki input sampel atau pubah acak, di mana fungsi tersebut nggak bergantung dengan parameter populasi. Nah, apa itu nggak bergantung dengan populasi? Artinya itu adalah nilai atau bentuk fungsi tersebut tidak bergantung, tidak berubah meskipun nilai parameternya berubah. Nah, baru kita bisa menjelaskan apa itu penduga titik. Penduga titik adalah suatu statistik yang menduga parameter populasi. Jadi itu penduga titik adalah statistik yang menduga parameter populasi. Itu aja simpelnya. Tapi gue ulangi lagi. Kalau kita gabungkan definisi statistik dan penduga titik, maka penduga titik adalah suatu fungsi yang memiliki input sampel-sampel atau pubah acak, di mana fungsi tersebut tidak berubah meskipun nilai parameternya berubah. Sehingga fungsi tersebut menduga parameter populasi. Contoh dari penduga titik adalah X strip dan sigma dan S kuadrat. Ini sigma hat kuadrat nggak salah. Di mana X strip itu menduga parameter populasi mu. Ini kalau populasinya mendistribusi normal by the way. Dan S kuadrat itu menduga parameter populasi sigma kuadrat. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah penduga selang. Penduga selang itu digunakan untuk memperkirakan rentang nilai ini. Penduga selang adalah penduga selang digunakan untuk memperkirakan rentang nilai yang mungkin untuk parameter populasi. Definisinya agak aneh, tapi nanti akan gue jelasin di dua halaman lagi kalau nggak salah. Nah, ada dua tipe selang yang sering dipakai. Selang pertama itu confidence interval. Ini untuk frequentis dan credible interval untuk Bayesian. Ini definisinya kedua interval. Ini untuk 0,095. Ini juga bisa 1 min alpha ya. Ini D itu sebagai data. Nah, sekarang materi ketiga, materi terakhir. Dalam statistik inferensi ada dua cara utama untuk menduga parameter. Cara pertama yang sering dipakai atau bisa lagi kayak cara tua lah, frekuentis, dan cara quote-unquote baru, cara Bayesian. Frekuentis itu mereka tuh percaya probabilitas itu adalah frekuensi jangka panjang. Jadi misalnya kita nge-flip koin ya berkali-kali, tak hingga kali, ya kan? Maka setengah flipnya koin itu akan head dan setengah flipnya akan tail. Bisa dibilang kayak probabilitasnya head adalah setengah, probabilitas tail adalah setengah. Jika n-nya sampai tak hingga atau pengulangan sampai tak hingga. Sedangkan secara Bayesian, mereka tuh percaya tentang namanya derajat keyakinan. Misalkan kita ada kasus kan ya, ahli mengatakan ada kemungkinan 60% kandidat ini akan memenangkan pemilu. Definisi frekuentis itu nggak akan jelas di kasus ini. Karena kan cuma ada satu eleksi, dan kita nggak bisa ulang-ulang eleksi ini. Karena itu kita nggak bisa menghitung jangka panjang frekuensinya. Juga note aja penting, frekuentis itu mereka tuh percaya parameter populasi itu nggak bisa diketahui. Kita cuma bisa mengestimasi parameternya. Sedangkan Bayesian, mereka tuh percaya parameter populasi itu adalah pubah acak. Jadi kita bisa mengestimasi juga. Kita bisa mengestimasi parameternya. Nah, ini untuk menjelaskan lagi. Misalkan kita ada kasus probabilitas. Untuk mendapatkan head dari ngeflip coin adalah 50%. Frekuentis akan mengatakan ketika saya melemparkan koin berkali-kali, tak hingga kali, setengahnya akan menjadi kepala. Sedangkan secara Bayesian, mereka mengatakan saya benar-benar
nggak yakin, dan saya pikir kemungkinan yang saya sama akan terjadi pada putaran berikutnya, yaitu kepala atau ekor. Agak ribet definisinya, apa sih kayak penjelasannya, tapi gue bakal ngasih contoh lain untuk ngebedain dua cara ini. Nah, di dua halaman lalu gue janji untuk ngejelasin apa itu perbedaan confidence interval dan credible interval. Untuk menjelasinnya gue bakal ngasih kasus. Misalnya ada kasus 95% interval untuk rata-rata tinggi mahasiswa matematika 59 itu antara 170 dan 180. Ingat, average atau ini tuh adalah suatu parameter, ya kan? Nah, confidence interval atau secara frekuentis, mereka akan cara mereka bikin interval itu adalah saya punya formula untuk membuat interval ini. Formulanya ini biasanya ya. Ini juga ini buat formula untuk normal, dan kalau apa sih? Kalau ragam yang kalian ketahui, jika saya berulang kali menggunakan rumus ini, 95% berhasil menangkap rata-rata sebenarnya, atau alfanya 5%. Agak ribet, tapi nanti gue bakal di next slide bakal gue jelasin lagi. Sedangkan secara Bayesian, berdasarkan semua yang saya tahu, ada kemungkinan 95% bahwa tinggi rata-rata sebenarnya ada di antara 170 dan 180 cm. Oke. Misalkan ada orang yang dia menghitung semua apa sih masih menghitung tinggi semua atau mencatat semua apa sih tinggi mahasiswa MTK 59. Karena dia udah catat semua populasi, dia bakal tahu average ya, atau inilah gue lagi ya itulah. Dan dia menghitung average-nya itu adalah 169 cm. Apa yang akan terjadi ke kedua intervalnya? Note, ingat ya, 169 itu bukan berada di interval yang tadi kita katakan, 170 dan 180. Misalkan, ini gue ulang lagi, apa yang terjadi di interval, untuk confidence interval, apakah 170, ini buat yang frekuentis, tetap menjadi 95% confidence interval? Jawabannya iya. Kenapa? Karena masih dibuat menggunakan prosedur yang 95% akan berhasil. Ini kebetulan aja yang 5% aja itu nggak berhasil. Ini cuma kasus cuma 5% aja itu nggak berhasil. Itu aja. Ini sebabnya mengapa frekuentis akan mengatakan Anda salah jika Anda mengatakan ada kemungkinan 95% rata-rata sebenarnya adalah antara 64 dan 68. Ini kayak kesalahan ini namanya adalah kesalahan tipe 1 error. Ini masuk kalau nggak salah bab ini bab 6. Ini cuma ya itu. Sedangkan untuk Bayesian atau interval Bayesian atau credible interval, apakah 170 dan 180 tetap menjadi 95% credible interval? Cuman enggak. Karena kita udah tahu sekarang ada 0% kemungkinan interval tersebut mengandung average aslinya. Dengan Bayesian statistik, kamu sudah mengupdate kepercayaanmu karena kita sudah 100% yakin average-nya aslinya adalah average ya mu-nya adalah 199. Kata kunci dari statistik Bayesian atau Bayesian statistik adalah kita mengupdate dari prior atau sebelum ke sesudah atau posterior. Itu inti dari Bayesian statistik. Gua untuk bab ini gue nggak tahu di bab 5 atau bab 6 bakal bahas credible interval, karena Bayesian statistik itu bisa dibilang agak susah dan kurang populer. Tapi yang pasti di statement itu ada namanya confidence interval. Nah, pertama, apa itu confidence interval? Confidence interval itu definisinya agak panjang. Misalkan X1, X2, sampai Xn adalah sampel acak dari populasi X dengan fungsi kepekatan peluang Fx dengan theta, dengan syarat theta, di mana theta adalah parameter yang tidak diketahui. Ingat,
parameter yang tak diketahui. Ini adalah frekuentis. Ya kan? Penduga selang bagi theta dengan peluang 1 min alfa adalah selang statistik L dan U dengan L dan U adalah sedemikian sehingga. Ingat, L dan U itu adalah suatu statistik yang di awal tadi ini. Nah, sehingga peluang dari interval L, peluang L lebih kecil daripada theta, lebih kecil daripada U adalah 1 min alfa. Untuk alfanya itu antara 0 sama 1. Ini cuma istilah-istilah aja. Koefisien kepercayaannya adalah 1 min alfa, dan selang L dan U itu disebut sebagai selang kepercayaan 100 dikali 1 min alfa persen bagi theta. Gue bakal kasih kalian contoh aja, karena maksud dari ini agak susah dibayangin ya. Jadi gue baca aja contohnya. Misalkan X1, X2 adalah sampel dari sebaran N, mu dan sigma kuadrat. Ini maksudnya adalah kita punya populasi yang kita asumsikan memiliki distribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Kan? Dan kita juga asumsikan bahwa sigma kuadratnya atau variansnya lebih besar sama dengan 0. Dan diketahui apa sih sigmanya. Misalkan pula juga X strip merupakan nilai tengah dari sampel atau average atau rata-rata dari sampel, maka pengubah acak X strip dikurang mu per sigma per akar N memiliki sebaran normal baku. Ingat, sebaran normal baku itu adalah sebaran normal dengan nilai harapan 0 dan ragam 1. Dengan kata lain, ini pengubah acaknya menyebar normal baku. Kita akan menentukan selang kepercayaan 101 min alfa persen bagi mu. Ingat mu. Oke, jadi pertama untuk 0 lebih kecil daripada alfa lebih dari 1, didefinisikan bahwa peluang pengubah acak lebih besar daripada Z alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Apa maksud ini? Jadi misalnya ya, alfanya 0,05 atau 5% yang sering dipakai, ya kan? Maka karena kan ini kan 5% kan ya. Setengahnya dari 5% adalah 0,025 per 0,025. Dan area di distribusi normal ini adalah 0,025. Ya kan? Terus kenapa kok tiba-tiba dari 1 doang ke 2 ini? Karena ini kan 1 min alfa. Maksud 1 min alfa itu adalah kita pengen nyari ini semua. Kalau ini kan alfa per 2, ini kan alfa per 2. Kalau gue bikin data lagi, ini adalah alfanya. Ini adalah 1 min alfa. Atau kalau di alfa 0,05, ini adalah 0,95. Di sini 0,95. Nah, terus ini agak ribet cara sini, tapi simpel kayak gini. Peluangnya kita plus minusin dengan pengubah acak ya. Terus kita kecilin sampai kita biar dapat mu aja di tengah-tengahnya. Karena mu kan sebagai parameter. Lihat seperti ini. Ini adalah mu dan ini adalah statistik ya. Ini adalah mu atau parameter ini dan ini adalah statistiknya. Jadi selang kepercayaan 101 min alfa persen bagi mu ialah ini. Kok malah itu. Dan ini adalah statistik L dan ini adalah statistik U. Ya, gue juga lupa ingetin, kita pakai Z karena pengubah acaknya ininya apa sih menyebar distribusi normal baku, makanya kita pakai Z. Not juga parameter populasi itu dianggap sebagai nilai tetap yang tidak memiliki distribusi probabilitas. Sebaliknya, data sampel yang diambil dari populasi adalah yang dianggap acak dan memiliki distribusi probabilitas. Oke, materinya ini konsepnya berat banget, tapi gue yakin kalian bisa belajar StatMat.
Dan gue yakin kalian bisa, start bisa. Sekian dari gue, terima kasih.